Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, tidak lama lagi umat Islam akan memasuki bulan Ramadan. Antusiasme menyambut bulan penuh berkah ini dirasakan oleh umat Muslim, namun kebahagiaan bulan Ramadan mungkin tidak menghampiri semua orang. Seperti masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu, kita dianjurkan untuk saling berbagi, membantu sesama yang sedang kekurangan. Salah satunya melalui lembaga penghimpun zakat. Lantas bagaimana cara kita berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah berada di studio Kompas TV Makassar. Langsung saja kita sapa yang pertama ada Pak Ashar Tamanggong, Ketua Basnas Makassar. Selamat pagi Pak Ashar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Baik, sehat. selanjutnya kita juga akan menyapa Pak Jurlan M. Saho AS, Wakil Ketua Basnas Makassar. Selamat pagi Pak Jurlan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Jurlan. Alhamdulillah sehat. Baik, di walafiat. kesempatan ini kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal lebih jauh terkait dengan bagaimana kemudian prosedur yang harus dilakukan ketika kita akan berzakat begitu saat bulan Ramadan. Namun sebelum itu kita mengajak terlebih dahulu pemirsa di rumah untuk mengenal lembaga Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya ke Pak Ashar terlebih dahulu. Pak Ashar, bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah terkait dengan apa sebenarnya fungsi dan juga tugas dari Badan Amil Zakat Nasional. Silahkan Pak. Ya, pemirsa Kompas TV yang berbahagia, ada dua yang ditugasi oleh negara untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari umat Islam. Yang pertama namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua ada namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. LAS itu dikelola oleh masyarakat dan swasta. Kalau Basnas ini organisasi pemerintah non-struktural. Jadi istilahnya plat merah dengan plat hitam. Nah, kami di Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional ini diangkat oleh pemerintah, di-SK-kan oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah dengan tugas utama mengumpulkan dana zakat dari umat, zakat infak sedekah, kemudian menyalurkan. Penyalurannya dalam dua hal, yang pertama pendistribusian, yang kedua pemberdayaan. Dan tugas kita mengemban tugas negara adalah bagaimana mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. Jadi mengentaskan kemiskinan dengan program-program pendistribusian, program-program pemberdayaan. Itu fungsi utama Basnas. Baik, bisa dibilang ini merupakan lembaga yang sangat memiliki peran yang besar ya untuk bisa Ya, mengatasi karena kemiskinan. memang negara menugaskan kita. Baik. Jadi kita ini adalah bendaharanya negara dalam hal zakat. Baik, saya kemudian ke Pak Jurlan. Pak Jurlan, bisa dijelaskan sebelum kemudian ke program selama bulan Ramadan nanti, sejauh ini beberapa waktu terakhir kemudian dari Basnas Makassar, apa-apa saja kemudian program-program yang sudah dijalankan? Iya, jadi pemirsa Kompas TV yang saya muliakan, Basnas sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini memang kan tugasnya seperti tadi katakan Pak Ketua, bagaimana para kaum duafa ini, fakir miskin yang kita angkat harkatnya sebagai manusia, sebagai umat Islam. Maka Basnas sebetulnya tadi ada pendistribusian dan pemberdayaan. Kalau distribusi ini sebetulnya kita selama ini sudah rutin berbagi kepada kaum duafa, utamanya para manula manusia lanjut usia. Itu setiap bulan kita berikan sembako, kemudian ada uang tunai juga, dan mereka ini umumnya tinggal di rumah yang tidak layak huni, kemudian tidak ada usaha dan keluarga lagi yang menanggungnya. Itu setiap bulan kita berikan sembako, kemudian ada juga bantuan yang sifatnya beasiswa untuk kaum fakir miskin dan beberapa yang mereka memang membutuhkan bantuan pendidikan. Kemudian ada juga bantuan untuk menyelesaikan biaya pengobatan bagi mereka yang sudah terlanjur di rumah sakit tapi tidak mampu lagi keluar kalau tidak melunasi
biaya rumah sakitnya. Baik, ini menarik sekali karena bukan hanya dari segi ekonomi, tapi bantuan juga diberikan di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Dan yang menjadi pertanyaan kemudian Pak Jorlan, bagaimana caranya menentukan agar kemudian bantuan ini tepat guna? Oh iya, jadi sebetulnya kalau Basnas ini seperti dikatakan tadi Pak Ketua, bahwa memang dibentuk sebagai badan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang nomor 23 tahun 2011. Jadi seluruh program kita ini sebetulnya memang membackup apa yang jadi program pemerintah. Seperti tadi misalnya para fakir miskin, ya kita juga sebetulnya sudah punya program tahun 2024 ini, namanya bagaimana membebaskan Makassar ini dari miskin ekstrim, yang memang program nasional. Kemudian ada program kita stunting, ya masyarakat yang kurang gizi kita mau bebaskan. Kemudian juga untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, kita harus backup untuk harus sekolah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah karena kita bisa menyelesaikan biaya sekolahnya. Bahkan kalau kemarin ada pesantren yang santri kita sudah dia siswakan mulai dari masuk sampai dia selesai insya Allah nanti. Jadi memang program kita membackup pemerintah yang jadi masalah utama begitu. Baik, bisa dibilang peran dan tanggung jawabnya dari Basnas ini cukup besar begitu ya, untuk jadi istilahnya kami biasa istilahkan kalau misalnya di pemerintah kota, kalau SKPD adalah tangan kanannya Pak Wali Kota, Basnas tangan kirinya. Jadi akan berjalan beriringan saling menopang sehingga program-program pemerintah terutama di bidang masalah kemiskinan itu kita bisa tanggulangi. Baik, dan tentu saja menjelang bulan suci Ramadan ini Basnas punya peran yang cukup besar selama bulan suci Ramadan ini. Tapi sebelum membahasnya lebih jauh, saya ke Pak Ashar terlebih dahulu. Pak Ashar, bisa dijelaskan juga kepada pemirsa di rumah apa sebenarnya keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini yang tentu saja masyarakat muslim, umat muslim di Indonesia dan juga di Makassar perlu begitu bersiap untuk menyambut dan juga menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Iya, Ramadan ini kata Nabi syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang istimewa, yang keutamaannya luar biasa. Antara lain siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu alaihimun niran, haram jasadnya disentuh api neraka. Tentu gembiranya bukan sekedar gembira karena mau ikut rame-rame kegiatan-kegiatan hura-hura, tapi gembira karena telah bertemu dengan bulan yang pengampunan dosa, pembebasan dari api neraka, amalan dilipat gandakan. Makanya Nabi kalau mau masuk Ramadan, begitu ada berita bahwa telah masuk Ramadan, ada yang lihat hilal, yang pertama Nabi lakukan adalah sujud syukur. Dia sujud syukur, kemudian menyambut Ramadan, yang sekarang malah dianggap itu ucapan spanduk, padahal itu ucapan Nabi, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Ya, kadang-kadang kita bilang sama jamaah, ini ucapannya, dia bilang, oh saya kira itu hanya kalimat spanduk, padahal itu yang diucapkan Nabi menyambut datangnya Ramadan. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu Pak Ashar. Di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih jauh terkait dengan bagaimana kemudian keutamaan Ramadan di bulan suci Ramadan. Nanti kita dianjurkan juga untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Kami akan melanjutkan usai jeda berikut ini. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV.
Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, dalam Sapa Sulsel. Kami akan melanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Di segmen sebelumnya kita sempat menyinggung terkait dengan bagaimana kemudian keutamaan di bulan suci Ramadan. Baik, Pak Ashar, kita lanjutkan kembali pembahasan di segmen sebelumnya. Di bulan suci ini tentu saja kita dianjurkan begitu untuk berbagi kepada sesama. Apa seberapa penting kemudian Pak bulan ini digunakan oleh umat muslim untuk berbagi? Ya, Ramadan itu juga memang adalah bulan atau hari rayanya orang-orang miskin. Karena disinilah kita dianjurkan untuk berbagi. Terutama ada kewajiban zakat di ujung Ramadan, namanya zakat fitrah. Kemudian zakat mal kalau sudah berkaitan dengan haul dan nisabnya. Ya, kami biasa mengistilahkan bahwa kami ini adalah komunitas pejuang 03. Bukan urusan pilpres, tapi urusan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Jadi kami menghimbau, mengajak kepada kaum muslimin, ini bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja kita belum berbagi, lebih-lebih di luar Ramadan. Betul. Jadi jangan sampai ada orang yang berpuasa di siang hari, tapi tetap menahan lapar di malam hari, karena dia tidak makan. Betul. Ya, kita ingin mereka berpuasa di siang hari dan malam harinya orang-orang miskin itu juga dia menikmati indahnya berbuka karena uluran tangan dari para muzaki atau mumfik. Nah, supaya lebih terarah maka mereka menyalurkan zakatnya, infaknya ke Basnas. Lalu kita karena memang sudah punya data kantong-kantong yang mesti ditersalur, saya kita salurkan di tempat yang benar. Baik. Itu. Baik, saya kemudian ke Pak Jurlan. Pak Jurlan, selama bulan suci Ramadan nanti apa saja kemudian yang menjadi fokus program yang akan dijalankan Basnas Makassar? Ya. Jadi selama bulan suci Ramadan ini sebetulnya kita Basnas Kota Makassar ini sudah menyiapkan beberapa program, dan sebetulnya menjelang juga Ramadan ini kita sudah siapkan, di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Jadi bukan hanya berkah bagi berpuasa dan berkah bagi kaum duafa, tapi juga berkah bagi mereka yang selama ini punya usaha-usaha kecil seperti kuliner, ya. Nah, ini Basnas sebetulnya yang pertama di bulan suci Ramadan ini sebetulnya kita sudah siapkan, ya, sementara juga berlangsung sekarang ini kita bina kaum mualaf yang salah satu asnaf kan itu, dalam pengasnaf adalah mualaf. Ini sekarang ini kita bina lagi belajar berikrar, belajar mengaji, kemudian kita bekali dengan fikih agama untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, setelah itu kita sudah siapkan ada dua, sebetulnya mereka punya jatah dalam asnaf itu untuk zakat, kita sudah berikan setelah penutupan hari Sabtu nanti. Kemudian yang kedua, mereka yang punya usaha kita akan bantu sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan suci Ramadan nanti ini memang kami sudah menyiapkan juga, ya, seluruh secara merata. Kita ada namanya bantuan prasejahtera, di mana di setiap kelurahan kita melalui kelurahan, terserahnya kita data mereka yang hidup dalam garis di bawah kemiskinan tadi, itu semuanya kita akan kumpul nanti, kemudian kita salurkan melalui kecamatan yang jumlahnya per kelurahan ini kita jatah 10 orang. Tentu masih sedikit, tapi kalau kita jumlahkan itu lebih 700 orang. Kemudian ada juga kita siapkan
karena biasanya bulan suci Ramadan, apalagi sekarang ini lagi harga sembako naik, utamanya beras. Ini kami sudah siap sekarang menyiapkan ada 50 ton beras ini untuk kita salurkan kepada mereka yang utamanya mereka yang petugas kebersihan, penjaga makam, kemudian bujang sekolah, muasin dan seterusnya. Nah itu seluruhnya nanti akan kita salurkan juga mulai kecamatan. Baik, jadi penerima manfaat memang datanya sudah ada begitu di Basnas. Betul. Jadi nanti ketika kemudian Bu Saki ini menyalurkan zakatnya, infaknya, nanti akan langsung disalurkan begitu. Nah, bisa dijelaskan juga Pak Jorlan kepada pemirsa di rumah terkait dengan cara yang bisa dilakukan begitu prosedur bagi Musaki yang akan mengeluarkan zakatnya di Basnas, Pak. Ya, mungkin Pak Ketua. Kita jadi di Basnas itu ada 4 bidang, ada bidang 1 pengumpulan, bidang 2 pendistribusian, 3 keuangan, laporan, dan yang keempat SDM. Dan di bidang 1 itu pengumpulan membuka keran seluas-luasnya. Jadi yang mau berinfak, berzakat bisa pertama manual langsung ke Basnas di Jalan Teduh Bersinar. Yang kedua bisa semi manual lagi dijemput, ya tinggal menelpon kami kemudian dijemput. Yang ketiga bisa transfer lewat rekening. Hampir semua bank syariah ada. Biar saya sampaikan satu yang mudah dihafal, ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya 112 116 1124. Jadi BSI 112 116 1124 atas nama Basnas Kota Makassar. Bisa melalui KRIS di Warkop juga sudah ada. Jadi segala saluran silahkan untuk berinfak atau menyalurkan zakatnya. Dan bagi mereka yang berzakat infak kemudian ada nomor handphonenya, pada detik yang sama itu masuk notifikasi di handphonenya bahwa zakatnya telah kami terima. Itu pemberitahuan dari Basnas Pusat. Baik, jadi ada banyak keunggulan ya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Aksesnya juga sudah sangat mudah untuk mengeluarkan infak dan juga zakat kita ke Basnas. Kita juga ada namanya infak terikat. Jadi misalnya ada bapak ibu yang selama ini punya sumbangan rutin ke pesantren A, ke panti asuhan B, atau ke orang miskin C. Kalau selama ini repot langsung bawa ke sana, sekarang dia transfer ke Basnas. Pada hari yang sama kita transfer atau bawa ke yang bersangkutan tanpa berkurang Rp1 sekalipun. Jadi saya misalnya rutin menyumbang misalnya 10 juta ke A, itu saya tinggal bawa ke Basnas dan Basnas yang menyampaikan. Efeknya ada 2. Pertama, kalau selama ini hanya didoakan oleh yang bersangkutan, sekarang didoakan oleh 2 hal. Yang pertama didoakan oleh Amil, kami di Basnas, dan Amil itu dijamin doanya oleh Allah. Yang kedua didoakan oleh pondok atau panti yang bersangkutan. Baik, jadi penyalurannya sudah sangat teratur begitu dan juga jelas begitu. Saya kemudian ke Pak Jorlan. Pak Jorlan, di bulan suci Ramadan nanti apakah kemudian dari Basnas Kota Makassar sendiri punya target khusus begitu untuk zakat umat di tahun ini? Ya, sebetulnya kalau kita memang sudah karena lembaga memang yang sudah resmi, jadi kita sudah dari awal punya perencanaan, kemudian target apa yang kita mau capai. Nah itu juga sebetulnya sudah ada, kita susun bersama tadi 4 pimpinan tadi. Dan itu kalau kita, kalau tidak salah kemarin kita tetapkan, kalau untuk tahun ini 43 miliar, ada satu digit mungkin dari tahun kemarinnya yang kita capai 42. Tapi kalau khusus untuk Ramadan ini memang kita harapkan ya bisa mencapai 4 miliar mungkin, yang dari khusus untuk di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita sudah punya target-target dan itu memang sudah pakai hitungan, dan ya alhamdulillah kemarin juga kita bisa capai. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Sulsel. Saudara, kami masih kembali akan berbincang bersama dengan Basnas Kota Makassar. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari segmen sebelumnya, Pak Ansar. Khususnya untuk Basnas Makassar sendiri, apakah juga dari instansi ataupun juga perusahaan bisa kemudian menghimpun zakat dari perusahaan langsung ke Basnas? Ya, jadi justru itu yang menjadi segmen utama kita dalam pengumpulan. Jadi dari semuanya kita membentuk UPZ, ada namanya unit pengumpul zakat. UPZ itu ada di masjid-masjid yang jumlahnya kurang lebih 1.300-an di Kota Makassar. Kemudian SKPD yang jumlahnya hampir 70 di SKPD di kota, ASN, dan juga dari perusahaan-perusahaan swasta. Juga lembaga pemerintah yang horizontal, jadi kayak Polres, Polrestabes, Polres Pelabuhan, Kodim, pengadilan, kejaksaan, perbankan, BUMN. Semuanya itu kita akan sasar dan alhamdulillah sebagiannya sudah terbentuk UPZ di masing-masing instansi, dan mereka lah yang memotong 2,5% dari gaji ASN dan pegawai swasta secara viral, kemudian masuk ke rekening Basnas. Jadi bisa dibilang ini sistemnya lebih bagus lagi ya karena jadi ASN di Makassar itu tidak lagi menyetor manual, tapi otomatis terpotong di gajinya dengan sistem viral. Baik, ini menarik sekali sistemnya. Saya kemudian ke Pak Jurlan. Pak Jurlan, ketika kemudian ada masyarakat yang bisa dibilang kurang mampu dan ingin mengajukan diri ke Basnas untuk menjadi penerima manfaat, seperti apa prosedurnya? Iya, jadi memang ini kita Basnas selalu, kalau misalnya di instansi kan memang agak prosesnya panjang, birokrasi. Tapi kalau kita memang di Basnas, bagaimana supaya para mustahik kita ini, para duafa ini yang membutuhkan bantuan, itu saya dapat mungkin lebih singkat dan lebih cepat. Makanya seluruh informasi yang baik yang kita dapatkan dari masyarakat atau dari lembaga komunitas, itu semuanya kita langsung respon melalui ya cukup dengan menyampaikan KTP, KK-nya, dan dia warga masyarakat Makassar. Nah, setelah ada datanya itu dan kita sudah dapatkan nomor HP yang bisa dihubungi atau keluarga yang bisa dihubungi, kita langsung ada tim yang langsung turun mengasesmen. Dari hasil asesmen itulah baru kita siapkan
apakah mereka layak untuk dibantu atau tidak layak. Kalau misalnya dia layak, kita juga akan rapat pimpinan menentukan berapa besar yang harus kita serahkan atau berikan kepada Biasanya yang rentang waktu untuk asesmen begitu bagi masyarakat penerima manfaat ini berapa lama, Pak? Itu kalau masalah itu tergantung kondisinya. Misalnya kalau yang butuh orang sakit di rumah sakit dan dia sudah mau keluar, itu juga begitu kita terima teleponnya langsung kita punya tim turun ke rumah sakit. Atau ada yang kedapatan bahwa dia sudah 3 hari sakit atau tidak makan, itu kondisinya kan harus kita tindak lanjut. Nah, kalau misalnya memang masih bisa, misalnya orang yang mau bayar sekolah atau keluarga yang tidak mampu terus butuh bantuan, itu mungkin ya paling tidak 2-3 hari sudah kita datang ke sana. Baik, Ya. jadi bisa mengajukan diri begitu dan juga bisa merekomendasikan orang lain begitu ya Betul, Pak ya. Untuk menjadi Ya. penerima manfaat. Ya, itu. Kami juga ingin menginformasikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan fidyah. Ini masih banyak belum tahu terkait dengan fidyah di Badan Amil Zakat. Ini penyalurannya seperti apa Pak Ustadz? Ya, sama fidyah kan fidyah itu memberi makan orang miskin. Jadi mereka-mereka muslim yang tidak berpuasa karena haid, karena hamil, karena menyusui, silakan salurkan fidyahnya ke Basnas Kota Makassar dan kita salurkan di bulan Ramadan karena afdolnya dibagi di sebelum Idul Fitri. Jadi kita akan salurkan untuk memang fidyah itu untuk memberi makan orang miskin. Jadi kita menerima fidyah dan menyalurkan secepat-cepatnya, ya seperti itu. Baik, banyak juga masyarakat begitu di sosial media kami saksikan banyak yang memilih begitu untuk menyalurkan zakat atau infaknya secara mandiri karena beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa lembaga yang tidak memenuhi begitu ya tanggung jawabnya. Bagaimana kemudian dari Basnas sendiri untuk bisa menjamin bahwa infak zakat yang disalurkan oleh masyarakat ini bisa tepat guna? Ya, kita pengawasannya berlapis, berjenjang. Ada audit internal syariah, ada audit dari Kemenak, ada audit dari Basnas, ada audit dari Inspektorat, bahkan sampai KPK. Jadi kita menjamin transparansi. Kemudian semua kegiatan-kegiatan kita itu di-upload secara rutin di media, baik media sosial, media mainstream. Kemudian ini yang kami himbau kepada masyarakat yang selama ini hobinya menyalurkan sendiri, kalau mau mengamankan zakatnya, infaknya tidak habis pahalanya, jangan salurkan sendiri. Karena kapan saya salurkan sendiri zakat, bisa-bisa saya riak, puji ale, atau bisa saya marah kalau tidak dipuji oleh yang bersangkutan. Tapi dengan melalui Basnas kita bisa terhindar. Jadi kalau mau berzakat yang benar, salurkan melalui lembaga amil resmi, yaitu Basnas Kota Makassar kalau di tingkat kota atau di Basnas di tingkatan daerah masing-masing. Dan ada aplikasi kita yang namanya SIMBA, Sistem Informasi Basnas itu semua baik mustahik maupun musaki itu lengkap masuk datanya. di dalam. Itu semua bisa masyarakat umum juga bisa akses. Apa nama aplikasinya? SIMBA. Ya. Sistem Informasi Basnas. Baik, jadi itu secara nasional seluruh Indonesia bisa dilihat. Jadi memang masyarakat bisa tahu langsung. Ya. baik, menarik sekali karena sudah ada aplikasinya, aksesnya juga semakin mudah, jadi masyarakat tidak ada alasan lagi untuk tidak berzakat ya di bulan suci Ramadan ini. Baik, saya kemudian ke Pak Ustadz terakhir Pak, bisa diberikan edukasi dan juga bisa diberikan informasi kepada masyarakat di rumah agar kiranya keutamaan di bulan Ramadan ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya dengan berbagi kepada sesama. Ya, pemirsa di mana saja berada, ini Ramadan bulan yang penuh kemuliaan, keagungan, amalan kita dilipat gandakan, maka kalau diberikan rezeki oleh Allah, saya tidak bilang diberi kelebihan karena tidak ada orang yang merasa lebih rezekinya. Kalau diberikan kita rezeki, ayo keluarkan rezeki Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Dan kalau ingin lebih tenang dan yakin sampai kepada tujuan yang benar, salurkan melalui Basnas Kota Makassar. Ya, saya biasa menyatakan senyuman itu sedekah, tapi lebih bagus kalau sedekah kita yang bikin orang tersenyum.
Baik, luar biasa sedekah kita yang membuat orang lain tersenyum. Ya, Terima kasih banyak Pak Ashar Terima untuk informasi yang sudah diberikan di Sapa Sulsel saat ini. Terima kasih juga Pak Jorlan sudah berbagi bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih juga saudara untuk Anda yang sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.